Atma, Namaste, saya Ivani Chandra. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat, dalam lindungan Tuhan, dan banyak berkat melimpah ya. Hari ini aku akan bahas lagi mengenai caranya supaya kita awet muda. Jadi salah satu caranya adalah sebenarnya tetap dengan gaya hidup sehat dan berusaha mencari apa sih sebenarnya rahasia dari anti-aging yang sebenarnya. Hari ini aku akan bahas apa salah satu anti-aging yang dapat membuat kita awet muda. Kita langsung saja mulai. Salah satu syarat dari awet muda adalah sistem dalam tubuh harus terus renewal, harus terus berganti. Dan kapan itu bisa renewal dengan baik, dapat healing dengan baik, dapat terganti nih sel-sel tubuh kita yang rusak dengan baik, diperbarui dengan sel-sel baru yang selalu baik, itu adalah ketika di malam hari. Dan ketika di malam hari kita beristirahat ini, kita harus tidur dalam keadaan yang sangat berkualitas. Nggak ada yang namanya hanya tidur-tidur ayam atau tidur yang sangat singkat atau tidur singkat bisa merenewal sel-sel tubuh dengan baik. Maka dari itu kita harus kulik lagi kenapa dan bagaimana caranya agar kita nih bisa di malam hari tidur dengan baik. Kenapa sih kita harus tidur dengan baik? Terutama di malam hari, karena di malam hari itulah ketika keadaan yang gelap, ketika kita sedang beristirahat total dan otak sedang beristirahat dengan sempurna, dengan tanpa sadar dan berkualitas, disitulah letak hormon melatonin dihasilkan. Kenapa dengan hormon melatonin? Hormon melatonin adalah hormon yang dikenal dengan nighttime hormone, dan hormon inilah yang bertugas untuk membantu memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Jadi kalau kita sudah keluar nih hormon melatoninnya, itulah tubuh dapat healing dengan baik, dapat recovery dengan baik, sel-sel tubuh dapat berganti dengan baik. Jadi kita harus memiliki istirahat yang udah pasti harus cukup dan berkualitas tadi. Lalu gimana sih caranya supaya kita bisa dapat beristirahat dengan baik? Salah satunya adalah dengan melakukan olahraga. Olahraga itu ternyata sepenting itu ya teman-teman. Jadi nggak hanya bikin badan kita berbentuk, nggak hanya bikin kita segar, tapi dengan olahraga hormon melatonin lebih mudah dihasilkan karena di malam hari kita akan menjadi lebih cepat tidur atau lebih mudah tidur. Karena hormon melatonin atau kualitas tidur yang baik itu harus didapatkan mulai jam 9 malam sampai setidaknya jam 12 malam. Jadi yuk kita mulai lakukan olahraga dengan rutin dan kalau bisa setiap hari. Dan olahraga yang baik nggak hanya bisa dilakukan di tempat-tempat olahraga, tapi sebenarnya juga bisa di rumah saja dengan latihan angkat beban misalnya. Yang kedua, bagaimana sih supaya kita bisa lebih mudah tidur, hormon melatonin bisa lebih mudah dihasilkan? Sesimpel tertawa atau bergembira, atau dalam sehari-hari kita memiliki mental health yang bagus ya. Jadi kita selalu tersenyum, kita selalu berbahagia, kita selalu tertawa, dan hati rasanya senang. Itu dapat meningkatkan hormon melatonin atau kita bisa ngomong sekarang menjadi hormon awet muda. Nah yang ketiga adalah sebenarnya sinar matahari. Jadi kalian kalau ingin di malam hari tidur lebih baik, jangan lupa setiap hari memaparkan diri ke sinar matahari. Dan kenapa sih memaparkan diri ke sinar matahari itu dapat membuat kita lebih cepat tidur? Karena alarm tubuh atau jam tubuh ini kita jadi tahu bahwa oh ini siang hari ya. Sehingga pada malam hari dan keadaannya gelap, tubuh kita juga bisa membaca oh ini sedang malam hari, sudah saatnya tidur. Itu adalah alarm alami tubuh yang dimiliki tubuh yang sebenarnya harus terus kita reminder ya. Kadang kita juga lupa untuk memaparkan diri pada sinar matahari di pagi hari atau di siang hari, dan di malam hari kita masih sibuk dengan gadget kita sehingga mata kita ini jadi bingung antara mana sih yang blue light beneran, mana sih yang blue light dari handphone gitu ya. Jadi alarm tubuh kacau. Sehingga bagaimana sekarang kita balik lagi agar kita lebih cepat tidur, agar kita lebih awet muda dan sehat. Jangan lupa memaparkan diri sama sinar matahari agar alarm tubuh
alami kita kembali bekerja lagi. Nah, yang keempat adalah tidur dalam keadaan gelap gulita. Kalau aku sih selalu tidur dalam keadaan gelap, tapi nggak gulita. Gimana yuk kita coba lagi tidur dalam keadaan gelap gulita. Karena semakin gelap semakin baik. Kenapa? Karena nyambung ke tadi poin nomor 3, bahwa alarm tubuh kita ini harus punya sense lagi kalau pagi hari atau siang hari mendapatkan terang, dan kalau malam hari waktu mau tidur otomatis tubuh harus gelap, harus tersensor gelap lagi agar tubuh tahu bahwa ini saatnya tidur. Dan ketika tidur inilah saatnya otak memiliki istirahat yang cukup dan dapat menghasilkan hormon melatonin, si hormon yang tadi untuk memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak, recovery, untuk healing, dan sebagainya. Jadi mulai malam ini kita tidur dalam keadaan gelap plus gulita. Oke teman-teman. Nah, yang terakhir adalah dengan cara berpuasa. Ketika perut dalam keadaan kosong dan kita tidur, otomatis sistem pencernaan ini akan menghasilkan yang namanya triptofan atau asam amino esensial. Dan asam amino esensial ini, triptofan ini, dapat merangsang untuk memproduksi melatonin dan serotonin. Jadi baik banget sebenarnya kalau kita tidur dalam keadaan perut kosong, atau kita melakukan puasa, atau jam makan kita atur agar pada saat kita tidur kita tidak dalam perut yang full kenyang, seperti itu. Nah, tadi adalah 5 cara agar kita dapat menghasilkan hormon melatonin dengan lebih baik ya. Jadi lebih ada kaitannya dengan tidur atau cara tidur yang cukup atau lebih berkualitas, yang akan berpengaruh nantinya membuat tubuh akan lebih sehat dan tentunya akan menjadi lebih awet muda. Yuk kita lakukan agar hidup kita lebih sehat, lebih berkualitas, dan bonusnya adalah jauh lebih awet muda. Karena sel-sel tubuh kita akan lebih cepat berganti. Demikian video hari ini, semoga kalian terinspirasi. Jangan lupa share ke teman-teman sekalian yang lain agar lebih banyak yang akan menjadi lebih sehat dan awet muda. Thank you so much, Atma. Namaste.